Jemaah rahimakumullah, kita lihat introspeksi diri kita masing-masing. Adakah kita memiliki hub kepada Allah? Allah telah berikan kepada kita hub al-qadim, hub yang telah lama sudah ada, dan Allah berikan itu cuma-cuma kepada seluruh umat manusia supaya tetap ada, dijaga dengan ketaatan. Kalau hub al-qadim ini telah terkikis, mohon maaf, apabila hub ini telah hilang, maka harus ada hub al-kasbi, hub yang diusahakan. Dengan kita tadi semakin menambah rasa cinta kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihil amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Al-Isra ayat 70. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ahbib habibaka hawlan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka hawlan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Al-hadis atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda semua berada, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih merasakan manisnya iman, manisnya Islam. Mudah-mudahan keimanan dan Islam ini kita bawa sampai nanti di saat malaikat Israel menjemput diri kita. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, khairul bariyah, khairul bashar, sebaik-baik manusia, yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau dan kita semuanya dapat ittiba', dapat mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini mari kita bersama tadabbur sebuah kitab yang telah ditulis, disusun, dikarang oleh Syekhul Islam, oleh Imam Al-Ghazalinya zaman modern saat ini, yang kita kenal yakni Syekh Ramadan Al-Buti, ataupun kita kenal dengan namanya Syekh Al-Buti. Beliau merupakan ahli Al-Quran, ahli fikih, ahli tafsir, ahli syariatul Islam. Konon jamaah, di saat beliau masih kecil, di saat beliau berusia 4 tahun, usia 4 tahun, kita bisa bayangkan anak kecil 4 tahun ini sudah bisa apa jamaah. Tapi seorang Syekh Al-Buti ketika saat masih kecilnya, di usia yang sangat muda, sudah menghafalkan kitab Alfiyah Ibnu Malik, 1000 bait syair nahwu telah dihafal oleh beliau di dalam usia 4 tahun jemaah. Ini membuat gemetar para santri yang sedang menghafalkan kitab Alfiyah. Bagaimana ini umur sudah puluhan tahun, ada yang 10 tahun, 20 tahun, baru mencapai ratusan bait. Belum habis sampai 1000 bait. Kalah kita jemaah
dengan kecerdasan Syekh Al-Buti. Kemudian konon juga jamaah rahimakumullah disebutkan bahwa Syekh Al-Buti ini beliau di usia 6 tahun telah menghafalkan 30 juz Al-Quran dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas jemaah. Usia 6 tahun. 6 tahun ini baru ketika anak akan masuk SD, ini anak tersebut sudah menghafalkan 30 juz Al-Quran. Sungguh ini merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jarang-jarang diberikan untuk orang lain. Jamaah rahimakumullah, di masa mudanya Syekh Al-Buti belajar di universitas yang tertua di dunia ini, yakni Al-Qahirah Asy-Syarif, Universitas Al-Azhar Kairo. Di sana beliau mengambil jurusan syariah Islam. Dan setelah beliau meluluskan pendidikannya, beliau banyak diserai jabatan-jabatan yang strategis yang dijadikan pimpinan majelis fatwa, baik itu di negara Islam maupun di luar negara Islam. Banyak orang yang mengambil rujukan kepada beliau. Beliau merupakan penerang cahaya untuk kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, Syekh Al-Buti salah satu kitab yang fenomenal yang akan kita kutip pada malam hari ini, yakni beliau menyusun kitab Al-Hub fil Quran wa Daurul Hub fi Hayatil Insan. Maknanya adalah rasa cinta, rasa kasih sayang di dalam Al-Quran, dan juga keterkaitannya rasa cinta tersebut di dalam kehidupan umat manusia. Jamaah rahimakumullah, Syekh Al-Buti mengatakan, mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Isra ayat ke-70. Allah SWT berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Dan bukti kami Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan anak cucu Nabi Adam. Dari ayat inilah Syekh Buti telah membuat sebuah pandangan bahwa pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rasa cinta kepada manusia semenjak sebelum manusia diciptakan, semenjak sebelum manusia dilahirkan di atas muka bumi ini. Dari zaman azalinya, dari zaman dahulunya, ini sudah diberikan rasa hub, rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh manusia. Karena lafadznya bagaimana? Karomna bani Adam, takdirnya banina Adam, anak cucu Nabi Adam alaihissalam semua saja, tidak memandang Islam atau yang bukan Islam. Ini telah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah membawa manusia tersebut dari daratan, dari lautan. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan fadl, memberikan keutamaan di atas seluruh makhluk-makhluknya yang lain. Telah dilebihkan manusia. Beliau mengatakan rasa cinta kasih sayang Allah yang telah diberikan kepada manusia untuk perkara ini dikatakan adalah hub al-qadim, rasa cinta yang ada sudah zaman sejak dahulu kala. Allah mencintai kita semuanya. Dan rasa cinta hub Allah kepada kita ini jamaah akan senantiasa ada dan kekal selama kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa cinta Allah kepada hamba ini akan terkikis seiring hamba tersebut bermaksiat, seiring hamba tersebut tidak taat pada Allah. Kenapa manusia disiksa? Karena manusia itu sendiri telah menghilangkan hub, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang jamaah
Ketika dia ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada namanya hub al-kasbi. Kalau tadi hub al-qadim, yang kedua adalah hub al-kasbi. Rasa cinta yang harus diusahakan, yang harus diperjuangkan, yang harus diikhtiari. Karena itu timbul tidak dengan datang sendirinya, tetapi manusianya tersebut, hambanya tersebut yang harus berusaha menggapai cinta kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Taat kepada Allah, bertambah syukur kepada Allah. Disebutkan asyukru huwa sarfun ni'am li ta'atillah. Rasa syukur kita kepada Allah adalah kita mentasarufkan, menggunakan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita mendekat semakin taat kepada Allah. Mafhum mukhalafah kaidah ini jemaah, mohon maaf apabila ada seseorang yang menggunakan nikmat tetapi tidak digunakan untuk taat kepada Allah, ini bisa katakan kufur nikmat, mengkufuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Atau orang tersebut tidak pandai bersyukur. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sungguh sangat sedikit dari hamba kami yang pandai bersyukur. Yang taat jauh lebih sedikit daripada yang tidak taat. Jemaah rahimakumullah, kita lihat introspeksi diri kita masing-masing. Adakah kita memiliki hub kepada Allah? Allah telah berikan kepada kita hub al-qadim, hub yang telah lama sudah ada. Dan Allah berikan itu cuma-cuma kepada seluruh umat manusia supaya tetap ada, dijaga dengan ketaatan. Kalau hub al-qadim ini telah terkikis, mohon maaf, apabila hub ini telah hilang, maka harus ada hub al-kasbi, hub yang diusahakan. Dengan kita tadi semakin menambah rasa cinta kita kepada Allah. Syekh Al-Buti juga jawab mengatakan di dalam kitabnya tadi, Al-Hub fil Quran, barang siapa yang hatinya sudah dipenuhi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merelakan seluruh perkara yang Allah titipkan kepadanya, hartanya, perniagaannya, perdagangannya, pekerjaannya, keluarganya, bahkan hatta dirinya sendiri, sampai dirinya sendiri pun, nyawanya, jiwa raganya, dia rela untuk dikorbankan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak sebuah hub. Kepada yang kita cintai, kita rela untuk berkorban, rela untuk berjuang. Kita mengaku cinta kepada Allah, tetapi kita tidak berjuang untuk mempertahankan rasa cinta kepada Allah. Fa inna hubbuka kadhib. Kalau seperti itu namanya cinta dusta. Mengaku cinta kepada Allah, tetapi amal perbuatannya nyulayani, tidak selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seperti sebuah syair seperti itu. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang dicintai itu pasti akan taat, pasti akan tunduk, pasti akan melaksanakan apa yang diminta. Apa yang diminta akan dicukupkan, akan diberikan. Bila kita mencintai Allah jamaah, kita berikan yang apa Allah minta kepada kita. Allah tidak minta apa-apa kepada kita, kecuali kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana kita tidak pasrah kepada Allah, sedangkan Allah telah membeli diri kita, harta kita, semua yang titipan hari ini telah diganti oleh Allah, dibeli oleh Allah dengan surga. Kita tengok jemaah surat At-Taubah, Allah sebutkan, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli. Jadi ini kita sudah dibeli oleh Allah. Sekarang kalau kita, maaf jemaah, punya pohon rambutan, punya pohon mangga, ada orang ingin nebas,
ingin membeli milik kita, padi misalnya. Kalau di Purworejo sini jamaah rata-rata ya mangga, duren, bahkan belum tumbuh pun sudah dibokeng. Ini nanti kita akan beli seperti itu jamaah. Ini kalau buah-buahan yang kita tanam sudah dibeli oleh para pedagang, maka tidak halal untuk mengambil barang tersebut karena sudah dibeli oleh orang lain. Pohonnya milik kita, tetapi buah sudah milik penjual, sudah milik pembeli jamaah. Jadi tidak halal untuk kita makan. Nah, diri kita jamaah ini sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Sungguh, bagaimana kita akan mengatakan ini hartaku, ini sawahku, ini ladangku, ini ATM-ku dan lain sebagainya. Padahal itu semua titipan dari Allah, amanah dari Allah, akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya. Kalau halal, hisab, kalau haram, ada. Sangat berat jamaah. Maka itulah kita sekarang berkorban untuk mengekalkan hub al-qadim yang ada di dalam diri kita ini. Cinta yang telah ada sejak dahulu kala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita menduakan dengan yang lain. Allah sangat marah jamaah. Kalau di dalam hati kita ada selain Allah, itu Allah marah. Di dalam hati kita ini bukan ada siapa-siapa, hanya Allah. Qalbi jaufi. Tidak mungkin berkumpul dua perkara di dalam satu hati, tidak. Tidak Allah dengan makhluk, tidak. Hati ini adalah bersemayamnya qudratullah, bersemayamnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri tempatnya bukan di hati. Istri tempatnya di rumah. Harta tempatnya bukan di hati. Harta tempatnya disimpan di bank syariat misalnya, ataupun dititipkan di tempat-tempat sedekah, di pondok-pondok, fakir, yatim, miskin dan sebagainya. Tidak di hati kita jemaah. Karena Islam mengajarkan zuhud. Boleh tangan punya apa-apa, tetapi jangan sampai apa-apa yang di tangan masuk ke dalam hati. Mohon maaf jemaah, saking rakusnya diri kita kepada dunia, tamaknya kepada dunia. Di tangan belum ada apa-apa, tetapi hati sudah memikirkan ingin punya apa-apa. Wa kafa billah, cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengganti itu semuanya. Kemudian jamaah rahimakumullah, tadi di awal pembukaan kami kutipkan sebuah hadis dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabdakan, ahbib habibaka haunan ma. Nah, disinilah sebuah rumusan ketika kita mencintai sesuatu hal, entah itu benda yang hidup maupun benda yang mati. Mencintai istri, cinta anak, cinta kendaraan, cinta sawah, cinta tanah, cinta pakan dan jembatan, ataupun apa itu namanya cinta semuanya kepada selain Allah. Caranya satu, habibaka haunan ma. Kita mencintai itu semuanya dengan rasa sekedarnya saja, tidak berlebihan mencintai makhluk. Karena kita orang beriman, wa kanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi segalanya. Jangan sampai cinta istri melupakan Allah, cinta sawah, cinta pekerjaan, cinta perdagangan sampai melupakan Allah. Tidak jemaah. Itu semua makhluk tempatnya di dunia, bukan di hati. Hati kita khusus hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dampak buruknya bila kita mencintai makhluk berlebihan daripada mencintai Allah? Nabi ingatkan kepada kita, asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Itu. Jikalau kita mencintai perkara melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, itu bisa jadi perkara yang kita cintai itu menjadi musuh yang nyata untuk diri kita. Gara-gara kita tidak mencintai Allah, istri suka marah-marah kepada kita, anak tidak suka kepada kita, tetangga, teman-teman tidak bersahabat kepada kita, susah mencari pekerjaan misalnya, ataupun dampak-dampak buruk yang lain. Itu karena apa? Terlalu berlebihan mencintai makhluk
daripada mencintai Allah. Cukuplah sekedarnya saja. Kemudian jamaah rahimakumullah, kebalikannya definisi ataupun kaidah ini Nabi sebutkan wa abghid baghidaka haunan ma, dan bencilah sebuah keburukan musuh-musuhmu ini sekedarnya saja, membenci karena Allah, ya. Asa ayyakuna habibaka yauman ma. Lalu apa resikonya kalau kita membenci sesuatu perkara yang buruk sekalian dengan pelakunya, sekalian dengan orang-orangnya? Mohon maaf, misal di jalan ada yang mabuk-mabukan, minum-minuman keras. Yang kita benci itu bukan orangnya, tapi perbuatannya itu yang bermaksiat itu kita benci. Takut-takutnya apa jamaah? Takut-takutnya kalau seseorang mengingatkan, wahai kamu fulan, jangan minuman keras, ini haram, dilarang oleh agama. Loh, dia marah. Nanti selang beberapa hari tidak diingatkan, malah diajak menjadi temannya orang yang suka minuman keras itu. Sebagaimana dahulu jamaah, kita tengok kisahnya Bani Israel, mereka yang mengingatkan kemungkaran, sekalian pelaku-pelakunya pun mereka ingatkan. Mereka membenci pelakunya, membenci perbuatannya, sehingga Bani Israel itu lambat laun melupakan peringatan itu, malah mereka bergabung dengan komplotan para pendosa. Itu jamaah yang kita takutkan. Jadi hari ini kepada pelaku dosa, kepada pendosa kita doakan, mudah-mudahan dia segera bertobat kepada Allah. Pintu taubat masih terbuka lebar. Mudah-mudahan dia meninggalkan perbuatan buruknya. Siapa menahu jamaah, orang yang kita doakan, yang keluar dari lembah kegelapan, mereka bisa lebih taat daripada kita. Mereka bisa lebih sungguh-sungguh daripada kita. Mereka pernah merasakan pahitnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu mereka dahaga merindukan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pastinya jangan sampai juga malah kita ingin coba-coba kepada perkara yang dilarang oleh Allah. Karena apa jamaah? Manisnya sedikit, pahitnya tidak berhenti-berhenti, ya. Siapa yang coba-coba untuk berbuat maksiat, yang mencoba-coba, maka jamaah rahimakumullah, kalau dia sekali mencoba enak, dua sekali mencoba enak, takutnya berterus-terusan, sehingga dia lupa jalan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah rahimakumullah, nasihat-nasihat, petuah-petuah yang telah ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti ataupun Syekh Al-Buti di dalam kitabnya Al-Hub fil Quran. Itu salah satunya jamaah, dan masih banyak kaidah-kaidah yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat juga menyampaikan ilmu-ilmu ini kepada orang lain. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Silahkan bila ini bermanfaat, silahkan subscribe, share kepada saudara teman-teman yang lain. Ila liqa, wallahu a'lam bishawab, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.